Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan selalu semangat ya. Tema kita hari ini adalah kejujuran dan menepati janji. Dua hal ini penting banget loh dalam hidup kita. Kalau kita jujur dan bisa dipercaya, insya Allah orang lain bakal respect sama kita. Dan yang paling penting, Allah juga akan ridho sama kita. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, pernahkah kalian mendengar arti jujur dan menepati janji? Hari ini kita akan belajar dan diskusi bareng. Nah, yang sekarang kita mulai dulu dari bahasan tentang jujur ya. Karena jujur itu fondasinya sebelum kita ngomong soal janji-janji. Yuk lanjut. Pengertian jujur. Jujur berarti mengatakan kebenaran tanpa dusta. Dalam bahasa Arab disebut as-sidqu. Jadi teman-teman, kalau kita ngomong apa adanya, gak bohong, itu namanya jujur. Kadang mudah diucap ya, tapi susah dilakukan begitu. Apalagi kalau takut dimarahi. Tapi ingat, jujur itu membawa berkah ya teman-teman. Dalil tentang jujur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Yang artinya, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa kepada surga, dan seseorang yang selalu berkata jujur, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, lihat kan teman-teman, bahkan Allah dan Rasulnya aja langsung perintahkan kita buat ngomong yang benar, dan balasannya itu sangat luar biasa. Orang yang jujur itu akan dicatat jadi orang yang mulia di sisi Allah. Selanjutnya, contoh perilaku jujur. Jika kita di rumah, seperti kita mengakui kesalahan, tidak menyembunyikan barang, itu termasuk jujur. Kalau di sekolah, tidak mencontek, mengembalikan barang temuan teman, dan kalau di masyarakat, kita harus bersikap terbuka dan tidak menyebar berita palsu. Itu adalah contoh perilaku jujur. Nah, coba deh kita cek diri kita sendiri. Udah jujur belum kita nih? Misal kalau di rumah berani ngaku kalau pecahin gelas, atau pas di sekolah bisa jujur ketika ujian, gak nyontek. Ayo kita biasain pelan-pelan ya. Nah, manfaat jujur. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, mendatangkan keberkahan. Dan Allah akan mudahkan urusan kita. Nah, kalau kita jujur, hidup kita itu jadi enteng, gak perlu takut ketahuan bohong. Dan yang paling keren, Allah itu janji bakal mudahkan segala urusan kita. Siapa yang gak mau hidupnya lancar kan? Selanjutnya, pengertian menepati janji. Janji berarti memenuhi komitmen yang diucapkan. Dalam bahasa Arab disebut al-wafa'u bil ahdi. Nah teman-teman, kalau udah janji, jangan sampai kita ingkar ya. Karena janji itu bukan sekedar kata, tapi tanggung jawab besar di hadapan Allah. Yuk kita belajar bagaimana caranya. Dalil tentang menepati janji terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 34 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Yang artinya, dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Dalam hadis disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, ayatul munafiki salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Yang artinya, tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia ingkar, dan jika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wah, serem ya teman-teman. Kalau suka ingkar janji, tandanya kayak orang munafik dong. Jadi janji itu harus benar-benar dijaga ya. Jangan gampang ngomong janji deh. Kalau belum, yakin bisa ditepati, oke? Nah, selanjutnya tentang akibat ingkar janji. Jika kita ingkar janji, kita akan mendapatkan hilang kepercayaan. Yang kedua, merusak hubungan. Serta yang ketiga, menimbulkan penyesalan.
Kalau kita sekali aja ingkar janji, orang lain pasti bakal susah percaya lagi sama kita. Dan lebih parahnya bisa bikin kita sendiri nyesel dan gak nyaman. Makanya lebih baik janji sedikit tapi ditepati ya. Cara menerapkan jujur dan menepati janji. Yang pertama, mulailah dari hal kecil. Yang kedua, buat janji yang realistis aja ya. Yang ketiga, konsisten dan disiplin. Yang keempat, berdoa, minta kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, kita mulai dari sekarang. Mulai dari hal kecil aja dulu. Kayak berani ngaku kalau salah. Dan jangan lupa selalu minta tolong sama Allah agar dikasih kekuatan untuk istiqomah. Nah, terdapat kisah teladan nih dari sahabat-sahabat Rasul. Yang pertama, kisah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau itu selalu jujur dan tepat janji. Lalu yang kedua, Umar bin Khattab. Beliau selalu tegas dan amanah dalam memimpin. Dan ketiga, Aisyah radhiyallahu anha, yaitu wanita muslimah yang pegang teguh dengan janji. Nah, mereka ini role model kita. Jadi mereka sukses bukan cuma di dunia aja ya teman-teman, tapi juga dicintai Allah. Yuk kita tiru semangat dan kejujurannya dalam hidup sehari-hari. Selanjutnya, kesimpulan dan doa. Jadi jujur dan menepati janji ini adalah bagian penting dari iman. Mereka juga bentuk ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah. Maka jadilah pribadi yang dipercaya dan mulia di mata manusia. Intinya, yuk kita latihan terus setiap hari, mulai dari hal kecil, biar kita jadi pribadi yang jujur, amanah, serta disayang Allah. Dan terakhir, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minas shodiqina wal mufina bi'uhudihim. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang jujur dan selalu menepati janji mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa mengerjakan tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.